Ruang kerja Randita udah berubah menjadi ruang sidang pengadilan. Dengan terdakwa dirinya sendiri, dengan pembela dirinya sendiri juga. Dia sudah menjadi pesakitan tanpa perlu melakukan pembelaan apapun. Di hadapan presiden stasiun TV tempat bekerja, jangankan kesalahan sebesar yang ia hadapi sekarang, berurusan dengan hal sepele dengan laki-laki tua ini adalah hal yang dihindari seluruh karyawan stasiun TV XX. Karena kalian tidak akan menang melawan penguasa. Dia bisa memecatmu hanya dengan melemparkan selembar kertas ke wajahmu. Pintu sudah tertutup rapat. Tirai sudah diturunkan. Semua orang yang ingin mengintip melalui celah-celah kaca sama sekali tidak punya kesempatan untuk melihat apapun. Saat mereka menempelkan telinga mereka ke kaca, nihil, ruangan kedap suara sialan yang dirancang untuk meredam kebisingan, benar-benar bekerja dengan baik di situasi seperti ini. Sementara di dalam ruangan, wajah pucat Aran semakin terlihat. Sebesar apa kesalahannya yang sudah dia buat, sebesar itu juga gebrakan meja dan teriakan presiden tua di depannya. Laki-laki itu menatap geram setelah melampiaskan kekesalannya pada meja di hadapannya. Sekretarisnya hanya diam, tidak bereaksi apapun, berdiri di belakangnya. Apa kau sudah gila? Bagaimana kau bisa menyenggol sekretaris antarana grup? Apa kau sudah bosan hidup? Berteriak dengan suara keras lagi. Bahkan dia merasa pilihan katanya barusan belumlah tepat untuk mewakili kepada salah satu karyawan paling cakap di perusahaan ini. Dia geram, bagaimana bisa reporter sekelas Arandita bisa melakukan kesalahan fatal semacam ini. Hanya karena putrinya lagi. Tapi kasih sayang kepada putrinya memang menggelapkan matanya. Hingga ia harus mencari kambing hitam untuk disalahkan. Dan semua itu jatuh pada garis di depannya. Aran menunduk dalam, membenci semua pengkhianat yang sudah menyebut namanya. Mencengkram ujung bajunya karena tidak berdaya. Presiden, bukankah aku harus membela diri? Ini bukan hanya kesalahanku, ini kerja berjamaah. Seharusnya semua yang terlibat ada di ruangan ini juga, kan? Setidaknya, aku punya teman untuk dimaki-maki. Apa kau tahu seberapa besar kerugian yang kau timbulkan bagi stasiun TV? Berapa banyak iklan yang mereka hentikan? Laki-laki di hadapannya sedang membicarakan untung dan rugi. Aran menggeram kesal. Memangnya ini karena siapa? Karena putri kesayanganmu yang keras kepala, yang jatuh cinta pada orang yang salah. Dan jangan lupa, karena kau tergoda oleh jumlah uang yang menggiurkan. Begitu pikir Aran menyadarkan kalau semua ini juga ada andil keserakahannya. Maafkan saya, Presiden, tapi Nona yang meminta saya berusaha bergila dengan memakai nama Nona muda. Tutup mulutmu. Presiden stasiun TV itu melemparkan amplop coklat di meja Aran. Kau tahu kan bagaimana kekanakannya putriku? Bagaimana kau bisa menyalahkannya atas kebodohan kerjamu? Kau reporter profesional kelas 1 di stasiun TV ini. Bagaimana kau bisa tergiur dengan uang yang ditawarkan putriku? Aran meremas ujung bajunya dengan tangan bergetar. Seharusnya dia tahu, laki-laki di hadapannya ini tidak akan pernah menyalahkan putrinya. Dia akan melimpahkan semua kesalahan padanya, pada karyawan yang dibutakan jumlah uang. Dia bahkan tidak mengizinkan atau menyebut-nyebut nama putrinya. Nona muda itu terlindungi dengan dalil sifat kekanakannya. Apa ini adil? Nona muda kekanakan. Itulah yang membuat semua ini terjadi. Kalau dia tidak memberiku kerjaan ini, tidak mungkin aku akan terlibat hubungan dengan sekretaris antarna grup itu. Presiden, mereka berjanji tidak akan mempubliskan nama saya. Sudah terlihat jelas kalau laki-laki di hadapannya ini melimpahkan semua kesalahan padanya. Dia harus membela dirinya menyelamatkan hidup dan juga pekerjaannya. Jangan sampai dia dipecat karena kasus ini. Pinjaman uang orang tuanya
langsung menari-nari di kepalanya. Apa kau bodoh? Dan akal sehatmu sudah rusak? Kalau aku saja tahu, kau pikir sekretaris sialan itu tidak tahu? Kau dipecat, Arandita. Pergi dari perusahaanku sebelum semua orang ikut menanggung akibatnya. Teriakan presiden stasiun TV terhenti saat pintu terbuka dengan keras. Dia sampai mundur, hampir terjatuh. Kalau sekretarisnya yang hanya berdiri diam di belakangnya tidak sikap menangkap tubuhnya. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dia mendengarku memakinya. Lupakan laki-laki tua yang dengan gagap sedang merapikan penampilannya, karena melihat siapa yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Di sudut lain, gadis yang tadi masih bisa menjawab presidennya dengan lantang itu sudah membentur meja kerja teman seruangannya. Dia sudah menjatuhkan beberapa kertas di atas meja. Melihat siapa yang muncul di balik pintu. Tuan, Presiden, apa Anda tidak pergi sekarang? Menoleh kepada presiden stasiun TV yang ingin mendekat dan memberikan pembelaan diri, menyelamatkan iklan produk yang sudah digelontorkan antar grup selama ini. Bereskan semua kekacauan yang sudah dibuat karyawan dan juga putri kesayangan Anda itu. Lalu Han tidak melihat laki-laki itu lagi. Pandangannya beralih pada seseorang serangga kecil yang sedang tertatih mengepakkan sayap tidak jauh darinya. Baik Tuan, saya mohon maafkan putri saya yang kekanakan. Dia selalu memakai dalil itu untuk membela dirinya. Aran tidak punya waktu untuk sekedar mengutuki laki-laki tua yang seharusnya melindungi karyawannya itu saat menghilang di balik pintu. Hanya tersisa mereka berdua sekarang. Han menarik kursi, duduk tepat di hadapan Aran yang terpojok di antara meja kerja. Hanya sebentar laki-laki itu duduk. Dia sudah bangun dan berkeliling, melihat seisi ruangan, berjalan di antara meja-meja karyawan. Dia berhenti tepat di depan meja kerja Aran. Tamatlah riwayatku. Aku hanya mengatakan apa? Aku harus mengatakan apa sekarang? Arandita, jadi ini pekerjaanmu? Tangan Han menyentuh komputer yang selalu dipakainya menuliskan berita. Tuan, saya bisa menjelaskan. Serang kerendahan. Melirik Aran sebentar dengan perasaan jijik, lalu berbalik melihat meja di depannya. Kau tahu? Dari sekian banyak orang yang berusaha mendekatiku, kau menggunakan cara paling rendah dan hina. Tuan, saya bisa menjelaskan. Mendekat takut-takut ke arah mejanya. Apa? Biar. Han melemparkan lembaran-lembaran foto kewajaran. Sebagian langsung jatuh setelah mencium udara ke lantai. Sebagian ada yang mengenai tubuhnya, lalu terjatuh menyedihkan ke lantai. Tangan Aran sudah gemetar melihat semua foto-foto itu. Itu adalah hasil membututihan yang dia serahkan ke program reality show. Jadi karena ini, kau mendekatiku? Dia membisu. Ya, karena itu dia mendekati Han. Karena alasan itulah, dia melakukan berbagai cara untuk mengenal sekretaris Han. Dan selama pengintaiannya, inilah dia melihat ternyata laki-laki di hadapannya ini tidak semenakutkan tampilan di luar dan apa yang dia ketahui. Tapi sepertinya kesimpulan yang Aran buat telah meleset jauh. Tatapan sedikit bersahabat yang kerap beberapa kali ditangkap Aran sepertinya lenyap dari mata Han. Sekarang laki-laki itu benar-benar seperti yang dia kenal sebelumnya. Seperti yang selalu ditunjukkan di hadapan media selama ini. Sosok tangan kanan sekaligus orang berpengaruh di antara grup yang tidak punya belas kasih. Tuan, saya ingin membantu Nona karena dia tulus menyukai Anda.
menyelesaikan kalimatnya dengan cepat dan jelas. Aku mohon belas kasihimu, Tuan. Tutup mulutmu. Aku tidak peduli dengannya. Kau yang sudah membututiku, merekam video, dan mengambil gambar tanpa seizinku. Han berjalan mendekat, membuat Aran mundur sampai membentur tembok. Dia sudah tidak bisa melarikan diri. Menurutmu hukuman apa yang pantas untukmu? Bagaimana kalau aku patahkan tanganmu jadi seumur hidup kau tahu apa yang sudah dilakukan tangan itu? Aran langsung menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kakinya berasa lenglai, tangannya sudah gemetar. Pikirannya sudah membayangkan kata-kataan karena suara sekretaris sama sekali tidak terdengar main-main. Tuan, saya hanya membantu Nona. Berapa uang yang kau terima dari kerja kerasmu ini? Reporter Arandita? Kelak, dia tahu aku dibayar. Arandita, kau hebat sekali ya. Jadi semua kebetulan yang kau lakukan bertemu denganku itu sudah kau rancang dengan baik ya. Mobilmu mogok, bertemu di tempat game. Kamu melakukan hal paling menjijikkan mendekatiku dengan senyum polosmu itu. Tuan, Aran masih ingin memakai nama Nona muda untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi tangan Han sudah mencengkram lehernya, menarik ujung kerahnya sampai ia membentur tembok. Dia terbentur beberapa kali, mencoba melepaskan diri. Tuan, maafkan saya. Dia semakin mencekik. Air mata sudah membanjir di ujung matanya. Laki-laki di hadapannya bahkan sama sekali tidak bergeming. Tuan, maaf. Bola mata bening itu sudah putus asa dan banjir oleh air mata. Han melirik sekilas, pandangan mereka bertemu. Pelan laki-laki itu mengibaskan tangannya. Gadis itu ambruk dengan suara terbatuk saat Han melepaskan tangannya. Menghilang dari hadapanku, kalau perlu pergi dari kota ini, lenyaplah seperti debu. Jangan sampai aku bertemu denganmu. Serangga menyedihkan. Tuan, kalau sampai aku melihatmu lagi, aku akan menginjakmu sampai hancur. Air mata sudah bercucuran. Aran terkulai saat terdengar suara keras pintu tertutup. Sekujur tubuhnya tidak kuat menopang raganya. Dia ambruk, jatuh pingsan. Ini hukuman untukmu, Aran, karena kau berpura-pura menjadi temannya. Kau mendekatinya dengan menipu sisi manusiawi sekretarisan. Sesal itu terus menghantuinya sepanjang waktu. Untuk itulah, dia tidak pernah mengganti layar desktop laptopnya, agar dia ingat, dia yang sudah membuat harimau itu menggila, dan dia pantas dibenci untuk semua kepura-puraan sandiwara yang sudah dia lakukan untuk mendekati sekretarisan. Memandang foto-foto itu, kadang memakinya, kadang minta maaf padanya, hingga dia sendiri bingung. Sebenarnya dia membenci atau tidak? Aran tidak berani menyimpulkan apa-apa. Belum 5 menit sepertinya, mobil berhenti di area parkir. Mesin mobil masih dibiarkan menyala saat Han menoleh kepalanya melihat penumpang yang duduk di kursi depan, terlelap dengan kepala miring ke kanan, sama sekali tidak menyadari ataupun terjaga kalau sudah sampai tujuan. Bisa-bisanya dia tertidur di mobil bersama laki-laki lagi. Apa dia pikir aku suaminya sampai merasa senyaman itu? Han terpaku sebentar, memandang wajah yang masih tenggelam dalam mimpi itu. Dia bergumam, apa yang sedang diimpikan Aran sebenarnya? Kenapa wajahnya sampai berkerut begitu? Han seperti melihat Aran ketakutan dari ekspresi wajahnya, tapi dia biarkan saja gadis itu. Tidak ingin membangunkannya. Sekarang ini, dia juga memilih bersandar ke kursi mobilnya, menunggu, menghela napas dalam sambil merebahkan kepalanya yang nyaman. Dia pun tenggelam dengan pikirannya sendiri. Hari ini, untuk pertama kalinya, tidak ada tuan muda dan antar nagruk yang gentayangan di kepalanya. Dia melirik lagi
Seraut wajah berkerut yang sedang terlelap itu. Apa kata-kataku berlebihan tadi? Dia langsung membisu dan tidak berani bicara apapun lagi. Sejak kapan aku peduli dengan perasaannya? Han mendesah lagi. Membawa Aran ke dekat nona mudanya juga adalah sesuatu di luar kebiasaannya. Di antara negro, dia bisa mendapatkan pengawal wanita selevel Aran dengan mudah, yang jauh lebih jago bela diri, dan pasti jauh lebih patuh dan tahu aturan main yang dia pakai. Tapi kenapa dia malah memilih gelandangan di depannya ini? Gadis bangkrut yang nyaris tidak tersisa uang di rekeningnya. Seseorang yang harus mati-matian bertahan hidup dengan menulis novel dan kerja part-time-nya. Ya, kenapa dia memilih Arandita ketimbang yang lainnya?